tidak akan berkah meskipun jumlahnya dilihat banyak, dihitung banyak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أحبتي في الله عافاني الله وإياكم اتقوا الله تعالى في السر والعلن اتقوه حق تقواه. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah mengabarkan sebuah kabar yang berbentuk celaan dan berbentuk keharaman yang akan terjadi di akhir zaman di tengah umatnya. Dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram." Akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal ataukah yang haram. Ini hadis memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seseorang kelak di akhir zaman tidak memperdulikan lagi dari uang yang dia dapatkan apakah hasil dari yang halal atau hasil dari yang haram. Semuanya dia masukkan ke dalam kantongnya. Bahkan sebagian orang ada yang mengatakan al halal ma kanat fil yad
wal haram ma khalatil yad. Sesuatu yang halal adalah yang sudah sampai kepada tangan kita dengan cara apapun tampak sampainya. Sedangkan sesuatu yang haram adalah yang belum kita dapatkan. Ini adalah pernyataan yang sangat menyimpang dan persis seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa kelak di hari kiamat kita semua akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu kita tidak bisa bergerak sampai menyelesaikan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang ditanyakan adalah tentang harta, uang, dari mana kita dapatkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an jismihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah." Tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa, tentang ilmunya dia amalkan pada apa, tentang jasmaninya dia gunakan untuk apa, tentang hartanya dia dapatkan dari mana dan dia infakkan kemana. Dua pertanyaan khusus untuk harta, dia dapatkan dari mana dan kemudian dia gunakan untuk apa. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, peringatan keras agar benar-benar selektif, penuh dengan kehati-hatian memasukkan uang ke dalam kantong kita, menerima transferan ke dalam rekening kita, membeli makanan, minuman, baik yang kita makan sendiri dan minum sendiri atau yang kita nafkahkan untuk anak istri kita. Jangan sampai mereka diberikan dengan cara yang haram dan harta yang haram. Bahaya buruk dari mencari harta dengan cara yang haram adalah harta tersebut pasti akan habis berkahnya, tidak akan berkah meskipun jumlahnya dilihat banyak, dihitung banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang harta riba. Yang riba adalah mencari harta dengan cara yang haram. Allah berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah menghancurkan harta riba dan menambahkan harta yang disedekahi. Maka setiap transaksi yang di dalamnya terjadi riba, baik menghutangi dengan cara riba atau berhutang dengan cara riba, dan sangat ironi di zaman sekarang sebagian orang bermudah-mudah berhutang dengan cara riba. Berhutang 1 juta bayarnya 1.500.000, berhutang 2 juta bayarnya 2.500.000, demi hanya sekedar penampilan, gaya. Sangat ironi lebih lagi, seorang berhutang riba untuk bermaksiat. Berhutang
online untuk bermaksiat, untuk minum minuman khamar, untuk berzina, untuk masuk klub dengan berhutang, dan hutangnya hutang riba. Dan itu yang terjadi di tengah masyarakat. Ini adalah benar-benar seperti perkataan para sahabat Nabi, Saddad ibn Aus radhiyallahu anhu, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna laha 'indahu akhawat." Jika engkau melihat seseorang mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa maksiat tersebut akan mengajak saudari-saudari lainnya. Berhutang riba, maksiat, bahkan dosa besar. Ditambah lagi dengan dari hasil hutang tersebut, dia berzina, dia minum khamar, dia berjudi, dia mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan yang dimaksud yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan harta riba, adalah menghancurkan uangnya. Uangnya dihabiskan tanpa ada manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Uangnya habis tidak terasa karena dia meminjam dengan harta riba, dengan cara riba, atau meminjamkan dengan riba. Jadi yang kena di sini dua-duanya, yang diancam dengan laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua-duanya, yang menghutangi dengan cara riba dan yang berhutang dengan cara riba, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya. Atau cara yang kedua, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah hartanya, tidak ada manfaat, yang ada adalah malah mendatangkan penyakit pada tubuh, kebakaran pada rumah, kerusakan pada alat transportasi, istri tidak taat kepada suami, anak sulit belajar, pembabal gara-gara orang tuanya memberikan harta dengan harta yang haram. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan buruknya harta jika didapat dengan cara yang haram, yaitu doanya tidak dikabulkan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dzakara ar-rajula yutilu safar, ada seorang yang bersafar dalam jumlah yang panjang, dan safar bepergian adalah keadaan yang sangat diharapkan untuk dikabulkan doa. Asy'atha aghbar, dia penuh dengan debu dan rambutnya lusuh, keadaan tubuhnya penuh dengan debu. Ini juga keadaan yang semestinya dikabulkan doa. Kemudian dia mengangkat kedua tangan, dan mengucapkan, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ini juga semestinya adalah adab dalam berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Akan tetapi pakaiannya dibeli dengan uang yang haram, makanan minumannya dibeli dengan uang yang haram, anak-anaknya diberikan makanan yang haram, maka bagaimana doanya dapat dikabulkan? Akibat buruk dari makan harta yang haram, doa seseorang tidak dikabulkan. Doa seseorang tidak dikabulkan. Inilah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya seseorang memperhatikan bagaimana dia mencari hartanya. Dan harus kita pahami dan yakini baik-baik, harta kita tidak akan bertambah jumlahnya. Semua harta kita sudah ditakdirkan oleh Allah
50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Sekencang apapun kita mencari harta, tidak akan keluar dari batasan takdir kita. Berarti yang harus ada dalam benak kita adalah bagaimana mencari dengan yang halal, karena jumlah nominalnya tidak akan pernah berubah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون أحبتي في الله، اتقوا الله في سر والعلن، اتقوه تهتدوا. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Bertakwalah, karena dengan takwa kalian niscaya akan mendapatkan petunjuk untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka sangat perhatian agar tidak ada makanan yang masuk ke dalam mulut mereka kecuali dari harta yang halal, kecuali makanan tersebut dibeli dengan harta yang halal. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberi makanan oleh budaknya. Kemudian budaknya tersebut bercerita, tahukah engkau dari mana aku dapatkan uang untuk membeli makanan tersebut? Dahulu kami di masa jahiliyah, kami melakukan praktek perdukunan, peramalan, lalu kami diberikan uang atasnya. Dari uang tersebut itulah yang aku belikan makanan, yang makanan tersebut kamu makan tadi. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Maka beliau mulai memuntahkan, memasukkan tangan beliau ke dalam mulut beliau agar bisa memuntahkan makanan yang sudah beliau makan, karena berasal dari harta yang dibeli dengan harta yang haram. Ini memang kebiasaan para salafus saleh. Makanya ulama terdahulu mengatakan, atib mat'amak tujib da'watak, yang artinya perbaikilah, carilah yang halal dan belilah makanan dengan harta yang halal tersebut dan makanlah, niscaya doamu akan dikabulkan. Maka mari introspeksi diri kita. Mungkin selama ini doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah gara-gara makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita dibeli dengan harta-harta yang haram, dibeli dengan harta-harta yang dihasilkan dari cara yang haram. Kemudian
yang terakhir khatib ingin menyebutkan beberapa percontohan tentang mencari harta dengan cara yang haram. Yang pertama, melakukan perbuatan riba, baik itu yang menghutanginya atau yang berhutangnya atau yang menjadi saksinya atau yang menulis akan akad hutang piutang di atas riba tersebut, maka semuanya kena laknat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini banyak, yang paling banyak terjadi, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribal jahiliyah maudhu'un tahta qadamayya hatain. Riba jahiliyah yaitu riba yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, yaitu persis seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin sekarang. Berhutang 1 juta bayar 1.500.000, berhutang 10 juta bayar 15 juta, belum lagi kalau ada keterlambatan maka dia akan bayar terus seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, riba jahiliyah di bawah kedua telapak kakiku terinjak. Belum lagi gadai menggadai yang di dalamnya terdapat riba. Belum lagi jual beli kredit yang di dalamnya terdapat riba. Banyak sekali hutang piutang riba yang dilakukan oleh kaum jahiliyah malah dianggap biasa di tengah kaum muslimin. Yang kedua adalah pungutan-pungutan liar. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu sahiba maks. Allah melaknat orang yang memungut pungutan-pungutan liar tanpa ada hak dia memungut, tanpa ada hak dia memalak, tanpa ada hak. Bahkan untuk saat sekarang semua tidak bisa jalan kecuali dengan uang, padahal aturan peraturannya adalah gratis. Ini haram, dan apalah gunanya 10.000, 50.000, 100.000, 100 juta, 100 miliar, 100 triliun dibandingkan dengan surga, nikmat yang paling terakhir orang yang masuk ke dalam surga, nikmat orang yang paling rendah di dalam surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menawarkan nikmat surga yang paling terakhir, atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya. Maukah engkau mendapatkan kekayaan seperti kekayaan raja-raja dunia? Bandingkan yang cuma dapat 10 ribuan, 100 ribuan, 100 jutaan, 100 miliaran, 100 triliunan, tidak ada apa-apanya dengan 50 kali lipat dengan kekayaan salah seorang raja-raja di dunia. Itu adalah nikmat surga yang paling rendah. Yang ketiga yaitu menipu dengan segala macam penipuan, pengoplosan, pemalsuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka itu bukan dari kami. Aturan pegawai masuk jam 8, masuknya menjadi setengah 9. Aturan pulangnya jam 4, pulangnya menjadi jam 3. Itu harta gaji yang didapat adalah haram. Aqulu ma tasma'un. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغننا بحلالك عن حرامك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.